Kita akan berdoa. Bapa di surga, berkati kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang boleh membukakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal Allah kami yang sesungguhnya, dan kami boleh mengenal hidup kami di dalam perjalanan sejarah umat manusia, dan kami boleh mengenal makna di dalam hidup kami dan bagaimana Allah sedang berkarya di dalam sejarah. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami boleh memiliki kacamata yang benar dari pandangan yang benar, sehingga kami boleh mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sebagai umat Allah. Berkati kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini kita diajak berpikir hidup ini maknanya ada di mana. Kita diajak untuk berpikir sekali lagi hidup kita itu begitu rapuh ternyata, dan berada di dalam satu kontrol yang tidak ada di tangan kita. Kita tidak tahu kapan kita hidup, kapan kita mati, dan berapa lama kita masih bisa hidup. Dan kita bahkan tidak tahu ke depannya kita akan menjadi apa. Ini menjadi satu hal yang kemudian membuat kita mulai merenungkan kembali. Makna hidup kita ada di mana? Posisi kita dan keberadaan kita di tengah-tengah sejarah. Apa yang menjadi makna yang kita bisa bawakan ke tengah-tengah dunia ini. Seakan-akan keberadaan kita sebagai orang Kristen maupun orang biasa yang bukan Kristen, tidak ada lagi perbedaannya. Karena setiap orang bisa kena penyakit, dan setiap orang bisa mati, dan setiap orang bisa hilang begitu saja. Teman kita yang mau Kristen, tidak Kristen, atau bahkan kita sendiri juga sama. Kita tidak memiliki keunggulan daripada yang lain. Sehingga di dalam sejarah seakan-akan setiap manusia memiliki posisi yang sama. Memiliki satu nilai yang sama. Memiliki satu kemungkinan yang sama. Dan kita akhirnya tidak lagi mengerti bagaimana kita harusnya hidup sebagai orang Kristen. Inilah nanti menjadi satu hal yang kemudian kita mulai berpikir. Sejarah, apa itu sejarah? Kita sebagai orang Indonesia sangat tidak terlalu dekat dengan sejarah. Karena itu bukan satu tema yang kita pelajari. Berbeda dengan Barat, ketika saya kuliah di Jerman, saya kagum sekali dengan anak-anak di sana. Ketika anak SMA diajak ngobrol, jawaban mereka selalu mengutip dari sejarah. Si ini ngomong ini, si itu ngomong itu. Filsuf ini ngomongnya begini, filsuf itu ngomongnya begini. Di dalam mitologi ini pernah terjadi seperti ini. Kita yang dari Asia cuma bisa bengong gitu ya. Dia kutip siapapun kita nggak tahu. Nama ini, nama itu, peristiwa ini, peristiwa itu kita nggak tahu itu. Saya mulai berpikir kenapa mereka mengenal sejarah. Apa yang menjadikan begitu luar biasanya sampai mereka itu memikirkan dan mereka mesti belajar sejarah begitu ngelotoknya di kepala mereka. Dan seakan-akan jawaban mereka itu seringkali refer kepada masa lalu. Ternyata mereka memang sangat memperhatikan sejarah. Karena ada satu pepatah atau satu istilah yang seringkali kita dengar dan bahkan kita amini seringkali. Kita mengatakan sejarah merupakan guru terbesar dalam hidup kita. Kalau bagi kita orang Kristen setelah Allah Tritunggal dan firman Tuhan tentunya. Sejarah ini merupakan guru terbesar dalam hidup seorang manusia. Kita harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Kata Santayana, salah satu filsuf Amerika keturunan Spanyol berkaitan dengan sejarah, dia mengatakan dengan belajar sejarah kita akan terhindari daripada kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Adalah suatu kebodohan jika seseorang melakukan kesalahan yang terus sama, jatuh ke lubang yang terus sama. Itu adalah satu kebodohan. Bayangkan kalau kita belajar berjalan ketika kita kecil. Hari ini berjalan jatuh. Kesalahannya karena lupa angkat kaki. Besok belajar lagi jalan, jatuh lagi. Kenapa? Karena lupa lagi. Saya belajar lagi jalan, jatuh lagi. Kenapa? Karena lupa lagi angkat kaki. Mungkin orang tua kita lihat kita mungkin seumur hidup nggak bisa jalan gitu. Karena lakukan hal yang sama, kesalahan yang terus sama, kesalahan yang terus sama. Maka sejarah memiliki nilai paling tidak menurut Santayana itu menjadi satu pembelajaran bagi kita. Sehingga ke depannya kita tidak perlu melakukan satu kesalahan yang sama daripada masa lalu, daripada orang-orang di masa lalu. Tapi lebih daripada itu, sejarah juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang ini sudah berjuang dan ada nilai-nilai yang sudah didorong lebih maju, sehingga kita memiliki pengharapan, dimajukan. Zaman dulu tidak punya mobil, sekarang ada mobil. Wah, ada perkembangan. Zaman dulu tidak ada banyak hal gitu ya, tidak ada kamera, bahkan setengah tahun, 1 tahun yang lalu kita tidak bisa memikirkan dan membayangkan kita ibadah di rumah hanya memegang HP gitu ya, pegang HP terus nonton, ada yang bahkan 1 HP taruh di meja gitu, terus yang
yang ibadah itu sekeluarga gitu. Kita nggak bisa bayangkan karena bagi kita ibadah yang mesti datang ke gereja gitu. Banyak hal yang kemudian di dalam sejarah tanpa kontrol kita, di luar kontrol kita dipaksa untuk gerak dan maju. Lalu kita melihat, oh ini ada satu kemajuan. Ini ada satu kemajuan. Ini nanti membuat kita pelan-pelan menghina sejarah. Ya benar, kita perlu belajar dari masa lalu supaya kita ke depan jangan salah. Kemudian kita berpikir, oh berarti orang dulu itu banyak salahnya, makanya kita harus belajar dari mereka dan kita tidak perlu salah, kita menjadi yang lebih baik dari mereka. Atau kita berpikir, orang dulu itu tidak seperti sekarang lebih maju, maka mereka lebih bodoh. Lalu secara cara berpikir kita kemudian kita tarik secara ekstrapolasi gitu ya, kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang, kemudian kita mengatakan karena kita lebih hebat, kita lebih maju, maka tarik ke belakang orang zaman dulu pasti jauh lebih bodoh daripada kita. Ini cara matematika yang sederhana. Kalau sekarang saya lebih dulu itu lebih rendah. Tarik lagi lebih jauh lagi, lebih rendah lagi. Makin lama kalau ini garis gitu ya, sumbu X dan Y, maka lama-lama itu paling bodoh gitu. Tarik ke belakang, bodoh sampai minus. Jauh banget itu. Bodohnya luar biasa. Maka tanpa kita sadari nanti kita menghina sejarah. Kenapa bisa menghina sejarah? Karena kita anggap orang dulu itu lebih bodoh dari kita. Sampai-sampai kita bisa berpikir, karena pengaruh mungkin juga film kartun. Orang zaman dulu itu bisanya apa sih? Mereka cuma bisa hidup di goa. Hidup di goa, terus apa yang mereka lakukan di sana? 2 orang pegang kaktus, nanti kaktusnya ini. 2 orang cuma bisa pegang kaktus untuk gebuk-gebukan. Itu kerjaan mereka. Apa yang menjadi kehebatan? Mereka jauh lebih bodoh dari kita lebih unggul. Maka sejarah tidak bernilai. Inilah menjadi salah satu pengaruh nanti cara berpikir kita. Di satu pihak kita mengatakan sejarah adalah guru terbesar. Tapi di pihak lain kita juga menghina sejarah. Jadi sejarah itu perlu dipelajari atau sejarah itu mesti dihina gitu. Bagaimana kita harus berhadapan dengan sejarah? Hari ini saya percaya kita sebagai orang Asia atau orang Indonesia, mungkin tidak semua gitu ya, tapi kebanyakan daripada kita. Satu hari kalau kita punya anak, katakanlah anak kita itu anak satu-satunya. Begitu lahir, umur 3 bulan sudah bisa ngomong, saking pintarnya. Saking pintarnya dia langsung bisa ngomong. Lalu umur 1 tahun sudah bisa matematika. Umur 3 tahun sudah bisa integral. Itu luar biasa pintar. Tapi sampai umur 15 ya tiba-tiba ngomong ke kita, "Pa, Ma, saya mau kuliah di dalam universitas terbaik." Lalu kita tanya, anak kita itu begitu pintar di matematika. Dia punya masa depan luar biasa. Otaknya lebih cepat dari kalkulator dan komputer apapun. Lalu dia bilang, "Saya mau kuliah sejarah." Mungkin langsung nyawa kita setengah hilang. Hah, sejarah buat apa? Tapi kita masih kontrol dia, masih tanya, sejarah itu macam-macam. Mungkin ada sejarah yang keren gitu ya. Lalu kita, sejarah apa nak? Indonesia sejarahnya buat apa gitu. Buat apa belajar sejarah? Waktu dulu saya ketika sekolah, salah satu mata pelajaran yang saya nggak pernah belajar. Banyak sih yang saya nggak pernah belajar gitu ya. Salah satu yang saya nggak pernah belajar itu adalah pelajaran sejarah. Begitu pas jam itu mau ujian, guru pindah kelas lagi ini masuk pelajaran sejarah mau ujian, saya baru buka buku. Lalu lihat tanggal, nama, tempat. Buka lagi, tanggal, nama, tempat. Itu cara belajar sejarah kita. Tanggal, nama, tempat, tanggal, nama, tempat, tanggal, nama, tempat, tanggal, nama, tempat. Itu namanya sejarah buat kita. Lalu saya ujian. Terlalu ekspres, maka otak itu semuanya itu ditumpelkin akhirnya jadi gaduh-gaduh. Ditanya apa, saya jawab apa, campur aduk. Ceritanya itu ngawur semua. Setelah ujian saya tahu saya itu gagal total gitu ya. Tapi berapa hari kemudian guru saya itu kembalikan kelas itu kertas ujian kasih ke saya kembali. Saya lihat saya kaget luar biasa. Coret, salah, lingkar, tanda tanya. Ini jawabannya merah-merah semua, satu kertas merah-merah semuanya. Tapi di atas tulis 7 di lingkar. Saya mulai bertanya, ini 7 dari 100 atau 7 dari 10 atau 7 dari 10 juta gitu. 7 itu macam-macam. 7 dari berapa? 7 dari 100? Ya buang aja gitu ya. 7 dari 10 itu dapat lotre itu. Lalu saya tanya, "Pak, mau tanya, ini 7-nya ini 7 apa?" Ya 7. 7 dari 10 Pak. Dijawab, "Iya." Saya kaget. Semuanya salah kok 7 Pak.
Lalu Bapak itu menjawab, sepanjang malam saya koreksi ujian. Dari semua kelas yang ada. Sampai tengah malam saya dapat kertas kamu. Seluruh ceritanya itu ngawur, tapi sangat menghibur. Ini upah menghibur. Saya bukan dapat nilai 7, tapi itu menjadi ngelawakan satu cerita yang lucu, lalu saya dikasih ongkos menghibur. Menghibur Bapak Guru itu, lalu ini adalah anugerah tambahan. Itu bukan karena sejarah yang benar. Kenapa? Karena kita nggak suka sejarah. Sejarah bukan sesuatu yang penting yang kita mesti pelajari. Anak kita kalau nilai sejarahnya pulang itu dapat nilai 6, nggak apa-apa 6. Yang penting lulus. Anak kita kalau pulang nilai matematikanya 6, kenapa 6? Besok les, kalau perlu les dari sini, dari guru yang terbaik, les semua mesti sampai matematikanya 10. Sejarah 6 nggak apa-apa, matematika jangan 6. Kenapa? Penting buat hitung duit di masa akan datang itu. Sejarah bukan sesuatu yang penting buat kita. Sambil kita di belakang ini kita bisa belajar supaya kita depan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sambil kita mengatakan sejarah ini adalah guru terbesar, tapi sekaligus kita menghina sejarah. Karena jujur aja kita melihat sejarah itu hanya bisa belajar melihat ke belakang, tapi tidak bisa membuat kita ke depannya itu nantinya bisa menghasilkan dolar yang lebih banyak. Padahal salah gitu ya, salah. Banyak orang yang justru pemikirannya ke depan karena bisa belajar sejarah ke belakang sehingga uangnya itu dia tahu bagaimana harus menginvestasikannya dengan lebih benar. Bukan berarti mulai sekarang nanti semua belajar sejarah supaya nanti ke depannya jadi orang kaya, bukan. Kita belajar, inilah kebodohan manusia. Dia tahu itu adalah guru terbaik, tapi dia tidak pernah belajar. Maka tidak heran kita hari ini ketika pandemi ini datang. Kita itu paniknya luar biasa. Paniknya luar biasa. Karena kita tidak pernah belajar ke belakang apa yang terjadi. Kita tidak pernah melihat apa yang pernah terjadi di belakang sehingga hari ini seharusnya bagaimana kita itu berespons di tengah-tengah dunia ini. Inilah nantinya dikatakan sejarah adalah tempat untuk menghadirkan orang-orang bodoh. Setiap manusia itu hanya menunjukkan kebodohannya. Jadi panggung sejarah adalah panggung tempat kita itu untuk menghadirkan kebodohan kita. Kita sedang memamerkan seberapa bodohnya kita melalui, kalau orang Jerman mengatakan shine. Shine itu seakan-akan sesuatu yang ditunjukkan, kepintaran yang ditunjukkan yang hanya kelihatannya gitu ya, pintar yang kelihatan. Padahal itu adalah kebodohannya. Maka dalam sejarah nantinya adalah satu tempat untuk menghadirkan kebodohan manusia. Manusia itu makin hari makin maju, bukan kemudian dia itu makin maju, sebenarnya menghadirkan kebodohannya. Sampai hari ini banyak hal di dalam sejarah di belakang ini, sebenarnya kita tidak pernah mengerti bagaimana mereka bisa melakukannya. Mereka itu mampu mengerjakannya. Besok kita akan melihat dengan sekilas cepat sekali bagaimana sejarah itu bergerak itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana sejarah dari sisi Alkitab, bagaimana Alkitab menggambarkan sejarah bagi kita, sehingga kita mengerti sejarah dunia itu bergerak seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam sejarah umat manusia dari Alfa sampai Omega. Tuhan sudah tetapkan, sudah garis bawahin. Tetapi ini memang nantinya bahasanya itu sangat tinggi gitu ya. Ini adalah satu payung yang sangat besar dan sangat tinggi. Sehingga kita sulit mengerti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan besok kita akan melihat, ini hari ini kita akan lihat. Kemudian besok saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang di dalam sejarah umat manusia ini. Dan benar-benar ini terjadi sampai hari ini tahun 2020. Jadi Allah tidak hanya memberikan firman-Nya kemudian membuat kita wow, luar biasa. Teologi seringkali dianggap itu sebagai sesuatu yang tingginya luar biasa dan tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Bahkan nanti ketika Alkitab menceritakan sejarah umat manusia dari awal sampai akhirnya dunia ini, kita bahkan terlalu tinggi gitu. Dan besok saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang Alkitab nyatakan itu terjadi di dalam sejarah termasuk sampai hari ini. Tentu saja saya tidak akan ceritakan dari Adam sampai tahun 2020 nantinya ya kita tahun gitu ya, kepanjangan apa yang mesti diceritakan. Inilah nanti akan besok kita akan melihat Allah itu bukan Allah yang berbohong. Allah bukan hanya memberikan satu ide belaka. Allah itu memberikan satu kebenaran kepada kita, di mana kita boleh sama-sama belajar dan melihat Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di dalam sejarah ini, menggenapkan apa yang sudah Dia tetapkan.
Inilah nanti yang akan kita besok pelajari sama-sama melihatnya. Sehingga nantinya melalui prinsip firman Tuhan yang Tuhan berikan. Sampai kepada nanti akhirnya sejarah umat manusia. Dan kita melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja dari awal. Sampai pada hari ini kita boleh belajar bagaimana ke depannya. Tentu menurut pemikiran Santayana, George Santayana mengatakan, belajar dari belakang untuk supaya kita ke depan jangan melakukan kesalahan. Dia masih terlalu, pemikiran dia itu adalah bagaimana kita manusia nantinya membuat sejarah ini gitu ya. Tentu saja kita tidak berpikir seperti itu. Di dalam sejarah manusia nantinya, manusia itu punya pemikiran tentang sejarah yang tadi itu cukup negatif. Kemudian ada pemikiran yang lebih positif. Mereka melihat sejarah adalah sesuatu yang kemudian kita bisa pelajari ke belakang, kemudian kita bisa tarik ini ke depan. Sejarah ini bisa kita tarik ke depan, bagaimana kita membuatnya itu secara matematis. Hari ini banyak orang belajar data analisis. Kumpulan data-data, lalu nanti dia bisa menghitung, melihat populasi Indonesia dengan seluruh data yang ada. Kenapa tiba-tiba ada, saya nggak tahu di Indonesia secanggih ini apa enggak gitu ya. Kalau di Jerman itu kita tiba-tiba bisa diteleponin dari asuransi. Kamu tidak mau nambah asuransimu. Terus kita tanya, nambah apa? Asuransi di Jerman itu standar, semuanya itu standar. Kecuali ada hal-hal tertentu misalnya. Saya punya resiko kanker yang 3 juta kali lebih daripada orang. Begitu napas 2 kali kalau berturut-turut saya akan kena kanker. Karena resiko begitu besar, saya harus menambah resiko di dalam nanti pengobatan ke kanker misalnya gitu ya. Kita dari asuransi, Pak, nggak mau nambah asuransinya, terus kita bingung. Nambah apa? Nambah preminya supaya bisa nanti tanggungannya lebih besar. Bukan, tambah di bidang ini. Kenapa? Karena menurut perhitungan kita, Anda punya resiko kanker 3 kali dari normal. Punya resiko jantungan 5 kali dari normal. Sampai dengar selesai dia ngomong, kita langsung jantungan langsung mati. Kenapa dia bisa tahu? Karena mereka mampu mengolah data, membaca ke depan. Ini hari ini orang-orang yang mampu mengolah data, big data analysis. Coba bayangkan gitu ya, kita lihat YouTube itu buka. Setiap orang layar pertama home-nya beda-beda. Dia ambil data dari mana? Dulu anak saya nggak ngerti itu. Dia buka layar, buka YouTube. Dia nonton apa, terus saya deket dia matiin. Juret. Dia kirain kalau dia matiin saya nggak bisa ketemu itu. Terus dia mungkin lebih pintar hapusin cache-nya. Saya nggak perlu lihat cache-nya. Saya betul nggak perlu lihat itu. Saya tinggal buka browsernya, buka YouTube kembali. Dari sana di home-nya itu begitu keluar, saya tahu kebiasaan dia. Kenapa? Karena semua itu membaca dengan big data analysis kebiasaan dia, maka kita itu punya di atas itu recommended. Biasa kalau kita nonton lagu itu buka Beethoven Symphony No. 7 oleh Carlos Kleiber misalnya. Di tahun 96 di mana gitu, langsung rekomend dari sekitar itu. Kalau biasa nonton atau konser rock gitu ya, keluarnya rock semua. Nggak bisa bohong gitu, karena dia udah mengolah data kita dan dia merekomend kita sesuai dengan kebiasaan kita. Lalu orang-orang mengolah data sejarah untuk bisa melihat ke depan. Muncullah orang-orang mulai membaca sejarah mengatakan nanti ke depan akan begini, akan begitu, akan begitu. Sampai tahun 2019, tidak ada satu tafsiran pun di dalam mengatakan dunia ini akan hancur di dalam 2020. Dengan seluruh ekonominya. Semua akan mengatakan akan lebih sulit, tapi mungkin kita bisa survive. Kenapa? Karena yang 2018 itu sulit setengah mati. Setiap angka 8 itu sial, padahal 8 itu fat, itu udah masa Mandarin gitu ya. Itu justru bagus itu, tapi di dalam tahun itu nggak bagus. 2008, 98, 2018 ini setiap 10 tahun datang. Itu siklus datang membuat dunia ini ekonomi semakin hari semakin sulit. 2021 akan lebih baik. Ternyata nggak terlalu, tapi 2020 akan membaik. Siapa yang ini kemudian menghitung datang mengatakan 2020 ekonomi dunia akan hancur babak belur? Nggak ada. Dari hasil data itu ternyata tidak juga gitu ya. Terlalu optimis. Kenapa? Karena ada satu hal. Pembacaan sejarah secara impersonal. Inilah nanti yang mempengaruhi kita baik secara intelektual maupun secara intuisi.
Kita tanpa sadar kita melihat sejarah itu berjalan tanpa ada pribadi di belakangnya. Kita anggap hidup kita itu adalah satu pergerakan antar satu dengan lainnya. Kenapa saya berdiri di sini? Karena sebelah saya ada orang, sebelah sini ada orang, maka saya berdiri di tengah-tengah. Ketika dia geser ke sini, saya geser ke sini. Kita sejarah adalah pergeseran antar manusia, persinggungan antar manusia. Masing-masing menggeser tempatnya, merapikan dirinya, dan memposisikan diri sesuai dengan yang lain. Kita melihat sejarah itu bergerak karena kondisi seperti ini. Sejarah itu bukan sesuatu yang kemudian muncul dari satu rencana yang baik. Bukan muncul dari satu rencana seorang pribadi yang maha baik. Bukan. Sejarah adalah hasil pergerakan seperti ini. Maka belajarlah baik-baik, berpikirlah baik-baik. Sehingga kamu jangan masuk ke dalam kesialan di dalam sejarah. Orang melihat sejarah di dalam cara pandang yang salah. Inilah nanti yang menjadikan kenapa kita begitu panik hari ini. Saya di dalam sejarah. Bagaimana saya bisa bertahan di dalam tahun 2020 ini. COVID-19. Mulai 19 tapi paniknya di 20 gitu ya. Mestinya lebih heboh bikin COVID-20. Karena ini lebih trendy di 20. 19 masih biasa aja gitu. Biasa aja. COVID-20 itu benar-benar trendy di tahun 2020. Kenapa kita begitu paniknya? Sederhana, karena kita merasa saya berada di tengah-tengah manusia-manusia pembawa celaka. Hari ini melihat orang itu dengan kecurigaan luar biasa. Istilah yang dulu namanya OTG itu urusannya adalah thumb drive, tahu nggak OTG itu? Pertama saya baca OTG, saya pikir OTG berbahaya. Sejak kapan OTG berbahaya? OTG itu kan, apa itu istilahnya? Satu USB yang kecil yang kecil itu loh, yang untuk ke handphone itu OTG namanya, itu koneksi nama OTG. Itu yang saya tahu, saya orang teknik gitu, OTG. Tiba-tiba orang OTG berbahaya, saya bingung. OTG berbahaya di mana? Dari dulu saya colok nggak kesetrum, nggak mati. Itu dari HP, baterai, apanya berbahaya? Bahaya. OTG bisa merusak komputer? Enggak, apa OTG? Lama-lama baru tahu, orang tanpa gejala, istilah baru gitu. Kita melihat orang itu melihat dengan kacamata yang mengerikan. Lihat kiri, lihat orang begitu tiba-tiba batuk. Kita takut setengah mati gitu ya. Takut setengah mati. Kita lihat orang punya bersin, langsung kita lari 3 km dari kita. Dulu kita nggak punya satu sense seperti itu. Orang batuk cuma lihat batuk, nggak berhenti, dasar gitu. Paling gitu. Sekarang batuk langsung kita lari, luar biasa gitu. Luar biasa. Kita hari ini begitu takutnya. Kenapa? Karena kita anggap sejarah ini impersonal. Tidak ada yang mengontrol, maka saya baik-baik. Saya harus memperlakukan dan menjaga diri saya, memposisikan diri di dalam perjalanan waktu ini baik-baik. Kalau tidak, celaka saya. Celaka saya. Saya harus tahu bagaimana membuat diri saya itu supaya saya bahagia. Saya tidak celaka. Saya tidak mati. Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan brosur yang disebar gitu ya, saya punya ide malam ini itu dari brosur yang bukan dari persiapan sebelumnya. Brosurnya itu memberikan saya ide, kemudian mengubah seluruh pemikiran. Yang besok itu yang kita mau bahas, nanti kita akan sama-sama pelajari. Dari brosur itu diambil dari 1 jam yang ada di kota Prah. Bahasa Indonesia apa? Praha gitu. Kota Prah itu ada 1 jam namanya astronomical clock. Nah ini ditampilkan, astronomical clock. Ini adalah 1 jam yang luar biasa. Jam ini nanti silakan search di internet sendiri. Jam ini bisa memberitahukan kita ini sedang dalam gugusan bintang mana. Kemudian nanti ada kalender gereja, macam-macam dia itu banyak sekali. Dan di dalam jam ini kiri kanannya itu ada masing-masing dua patung gitu, 2 patung. 2 patung yang di kiri ini terkenal sekali di Prah gitu ya. 2 patung yang di kiri, yang paling kiri itu yang pegang kaca itu, yang cermin itu namanya vanity atau kesombongan. Partnya itu menerjemahkan dia itu sebagai sombongan kali ya, belagu. Belagu, dia cuma tahu lihat, hey I'm good gitu, saya lumayan loh. Tiap hari cuma lihat, saya lumayan apaan gitu ya. Terus yang kedua itu pegang kantong uang, cuma lihat pegang kantong uang. Pelitnya luar biasa, si kikir, si pelit.
Artinya adalah dia cuma tahu bagaimana mengeruk dari orang lain buat dirinya. Satu untuk menikmati diri, saya hebat. Satu mengambil punya orang, kumpul ke diri dan dia nggak pernah keluar. Dulu akong saya pernah mengatakan manusia itu sifatnya dari awal memang begitu. Lihat tak jari. Jari itu kalau putar ke dalam itu gampang. Putar keluar. Manusia itu dari dulu kayak begitu. Kan memang begitu. Kalau mau keluar ini keluarin gitu sakit kali ya udah memang nggak bisa keluar. Jadi orang kok keluarin sesuatu pasti sakit gitu ya. Masuk ke dalam, wah luar biasa. Enak itu natural itu masuk. Jadi manusia memang begitu. Yaitu dari sono pelitnya maksudnya gitu. Yang ketiga nanti di sisi kanan dari jam itu ada tengkorak. Perhatikan di tangan kanannya pegang satu bel gitu, pegang satu tali gitu yang tarik bel. Dan itu akan bunyi jam itu setiap jamnya. Jam 1 akan bunyi, jam 2 akan bunyi, dan si tengkorak ini akan namanya kematian, death, dia akan menarik. Yang keempat itu yang pegang mandolin atau apa gitu, atau sitar. Mungkin lebih tepat zaman itu lebih mirip kepada sitar gitu ya. Dia pegang itu untuk si Turkish, itu untuk memunculkan kesenangan, itu kesenangan dunia, kesenangan happy-happy aja, ngapain susah. Nah inilah yang menggambarkan nanti kehidupan manusia. Manusia itu di dalam sejarah apa yang dia cari? Manusia itu mencari apa yang menjadi kebanggaan dirinya. Pada akhirnya saya rasa puas dengan diri saya. Kenapa puas? Saya lumayan loh. Kalau mati itu ya paling enggak gelarnya luar biasa gitu. Saya pernah di foto ada satu iklan, bukan iklan gitu ya, koran, ada orang meninggal. Gelarnya saya hitung 20 berapa biji, 26 apa 29 biji. Saya itu benar kagum sama orang begitu. Rajinnya minta ampun. Rajinnya minta ampun. Saya itu kuliah cuman 2 kali, 1 kali Jerman, 1 kali institut gitu. 2 kali aja, udah kapok gitu ya. Namanya kuliah itu melelahkan badan. Ya kita mesti sesuai dengan Alkitab. Kata pengkhotbah kan banyak belajar melelahkan badan itu. Dia itu bisa kuliah sampai 20 berapa gelarnya. Saya kagum sama dia. Tapi ada orang yang merasa seperti itu. Hidup di dalam sejarah untuk apa sih? Untuk mengambil satu posisi. Saya harus memposisikan diri saya. Paling tidak saya itu punya sesuatu yang saya bisa lihat. Nanti waktu masuk kuburan saya lumayan. Atau saya itu punya sesuatu yang saya bisa banggakan. Saya punya apa? Saya punya apa? Saya itu punya sudah mengumpulkan berapa banyak gitu. Mengumpulkan berapa banyak. Si Kikir, si Meiser itu. Atau yang keempat itu ya paling enggak saya udah happy-happy dah. Kalau udah mau mati, maka banyak orang kalau bercanda ditanya, mau mati lu? Jangan, gue belum kawin. Itu kontradiksi gitu ya. Pernikahan itu enggak harus itu sesuatu yang menyenangkan, itu salah fokus itu. Pernikahan itu bukan sesuatu untuk cari happiness gitu. Kalau cari happiness itu bukan di pernikahan yang masuk surga aja cepat. Itu happiness nanti. Mencari sesuatu yang wah yang penting happy, saya happy. Kenapa? Saya bisa ini, saya bisa itu. Yang ketiga itu si death itu setiap waktu, setiap jam itu ketika dia menarik loncengnya itu, maka 3 patung yang lain tuh geleng-geleng kepala. Itu di jam itu. Jadi setiap kali ditarik waktunya, tang, terus yang 3 itu geleng-geleng kepala. Yang vanity bilang enggak siap, sorry, enggak, saya enggak mau mati. Belum cukup, kelihatan enggak itu cerminnya belum cukup. Yang pegang itu belum cukup, dia geleng kepala. Yang nyanyi itu juga ya happy itu belum cukup, enggak mau. Tapi inilah fakta sejarah. Setiap orang akan berhadapan dengan kematian. Sejarah ini ini singkat, setiap orang singkat. Dan kita tahu dalam sejarah, Pak Tong suka mengatakan, tidak ada orang kaya yang dicatat dalam sejarah. Namanya nggak ada yang diingat gitu ya. Adalah catatan sejarah, mungkin dicari-cari tahu, mungkin ada. Dulu ada orang kaya gini. Tapi kalau kita tanya, nomor 1 dunia terkaya di tahun 1453, di bulan keempat siapa? Mau cari di mana data seperti itu? Pertama, kedua, ngapain cari data kayak begini? Nggak ada gunanya gitu. Buat apa gitu? Buat apa? Inilah nanti yang menjadikan kita hari ini di dalam pembelajaran sejarah. Saya harus mati. Dan waktu saya singkat, saya harus bagaimana? Hidup saya. Inilah menjadikan kita di dalam masa COVID-19 ini. Kita merasa kenapa nggak siap mati? Kenapa virus itu tidak boleh kena ke saya? Mungkin kita salah satu patung itu. Karena saya belum merasakan makna diri saya.
ngacanya belum selesai. Maka kalau kematian datang saya cuma bisa geleng kepala, belum. Akhirnya kita ketakutannya luar biasa. Atau kita merasa saya belum cukup di dalam mengeruknya. Bayangkan, di account saya baru ada berapa digit, saya nggak tahu udah berapa digit kita baru bisa tenang gitu ya. Orang itu digitnya itu makin gede makin bebalan, ada semacam kebebalan yang pelan-pelan kita lakukan. Dulu di persekutuan mahasiswa kita sewa tempat, sekali sewa 750.000, pertama kali sewa kaget-kaget, mahalnya. Setelah 1 tahun 750.000, lalu pindah sewa gedung, sewa satu ruko, berapa? 75 juta. Terus semua udah kaget-kaget gitu ya, 100 kali lipat 1 tahun tuh angka dengan 1 kali pakai dengan 100 kali lipat, kaget luar biasa. Lalu tapi mulai hitung-hitung, itu kan 1 kali pakai 750.000, 1 tahun kan 50 kali pakai, ini cuma double-nya, nggak terlalu tinggi kok. Ini kan 100 kali lipat, setahun kita bisa pakai. Ini cuma double-nya. Jam ini boleh pakai 365 hari kali 24 jam. Wow, nggak mahal. Mahasiswa otaknya itu hitungannya cepat, tapi kantongnya kan sama, terbatas itu. Nggak apa-apa, 75 juta nggak apa-apa. Dari 75 juta lanjut, sewa lagi 100 juta, nggak apa-apa. Lalu supaya bisa lebih murah, sewa 4 tahun ke depan. Orang tanya, 4 tahun ke depan? Iya. Harga bisa kurang nggak? Si Om bilang, boleh, bayar di depan. Oke, mau jual siapa? Oke. Itu ada semacam kebebalan angka. Sampai setelah sewa agak lama kemudian dikatakan, jangan sewa terus uangnya habis. Cari tempat. Pertama cari ruko, dapat 3 miliar. Semua langsung bengek. 3 miliar. Berikutnya lihat, wah tapi kurang bagus, ini kurang nih. Cari lagi, ini lebih bagus. Berapa? 9 miliar. 9. Terakhir berapa? 13. Udah dapat 13, tanya lagi satu, berapa? 10. Cuma 10. Kita lupa kantong kita nggak pernah berkembang, yang berkembang cuma angka di kepala kita. Itu ada semacam kebebalan dalam diri kita. Sehingga di dalam perjalanan sejarah, maka ada satu grid yang muncul, ada satu semacam kerakusan yang muncul, yang terus membebalkan kita. Nah, sejarah itu terus membuka, di dalam perjalanannya itu bukan semakin hebat. Manusia itu justru kalau dibaca dari kacamata sejarah, dari kacamata Alkitab, manusia itu terus merosot di dalam hatinya. Dia makin tidak bisa puas. Orang yang terbiasa makannya enak, dia tidak bisa ketika itu dimundurkan sedikit. Kalau kita sudah terbiasa, satu kali dulu ketika di Jerman, ada satu masa saya hidup agak susah gitu ya. Lagi stres, agak depresi, lalu kerjaan gak ada, Jerman Timur dan Barat baru bergabung, cari kerjaan susah setengah mati, uang udah gak lagi. Stres. Gak ada makan, masih ada beras, masih ada minyak goreng. Oh ya udah, pikir-pikir gimana caranya supaya jangan mati, bisa bertahan agak lama. Mati di negara orang ribet, nanti dibuang ke got, nggak tahu dibuang kemana. Kalau mau mati pun masih agak keren gitu, bisa punya piramida buat kuburan kita. Masih ada cita-cita yang absurd gitu ya. Jadi bagaimana? Lalu kita mulai susun, kita akan pinter gitu. Mulai susun, 1 hari 24 jam. Maka dalam 2 hari 48 jam makan 3 kali. Hari ini makan pagi-pagi, makan malam-malam, besok makan siang. Jaraknya 16 jam. Enggak, mungkin lebih sehat. Luar biasa, tetap masih bisa hidup. Berminggu-minggu, berbulan-bulan bertahan seperti ini. Wow, bisa hidup? Bisa. Sampai ketika satu saat tiba-tiba dapat kerjaan. Uangnya jadi banyak. Tiba-tiba bisa beli makan ayam. Langsung tiba-tiba ayam goreng, ayam panggang 1 ekor kita habiskan. Maka ayam panggang 1 ekor kita habiskan, ini 1 ekor ayam selesaikan. Itu udah kayak masuk surga. Tapi kalau setiap hari kita makan ayam 1 ekor, gak ada rasa surganya. Besok ayamnya itu dipotong setengah, cuma dapat dadanya tok, gak ada pahanya. Kita akan maki-maki, mana paha? Manusia itu seperti demikian. Demikian juga nanti dalam kenikmatan hidup. Hari ini bisa senang-senang berapa jam? Coba perhatikan anak-anak gitu ya. Boleh nggak main game? Berapa lama? 5 menit. Setelah 5 menit besok 10 menit, 10 menit, 15 menit. Nggak ada habisnya. Nanti 24 jam pun nggak cukup. Ada tambahan kalau setelah main game, kalau bisa sambil main game sambil dengar lagu.
Main game, dengar lagu. Setelah main game, dengar lagu sampai nonton. Lama-lama sakit jiwa gitu. Mata lihat dua. Kiri seminar, kanan drakor. Apa kek? Nanti dengernya kiri apa lagu klasik, kanan Led Zeppelin. Apa? Macam-macam gitu ya. Kita bisa dengar sebanyak mungkin. Segala macam gitu. Cukup gitu. Kita rasa nggak cukup. Harus lebih-lebih. Inilah nanti menjadi kejatuhan manusia yang tanpa kita sadari. Sejarah terus mengajarkan kepada kita. Manusia itu berada di dalam sebenarnya ketidakmampuan hidupnya, di dalam kebodohannya. Maka hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membaca sejarah dari Alkitab. Alkitab memberikan kepada kita satu sejarah yang lengkap, satu sejarah yang boleh mengajarkan pada kita melihat secara keseluruhan. Nanti biasanya orang reform akan membaca sejarah itu gampang. Itu CFRC. Apa itu C? Pertama, creation, diciptakan. Lalu kejatuhan, fall, ada redemption, Kristus nantinya. Kemudian ini consummation, inilah sejarah. Terlalu tinggi gitu ya, terlalu abstrak. Benar CFRC, tapi terlalu abstrak. Alkitab memberikan satu gambaran yang lebih detail tentang sejarah ini nantinya. Lebih detail. Saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini seringkali disebut sebagai proto-evangelium atau disebut sebagai satu Injil yang paling pertama. Karena membicarakan tentang keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Ini merefer dan menunjuk kepada Kristus yang akan menghancurkan iblis. Kemudian iblis yang akan meremukkan tumit Kristus di atas kayu salib. Ini menjadi satu proto-evangelium. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk membaca, jangan loncat gitu ya. Pertama Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ada antara perempuan dengan ular. Karena ini pembicaraan tentang Tuhan sedang berbicara dengan si ular atau si iblis. Kemudian Tuhan mengatakan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular dan keturunan perempuan. Ini sama-sama singular. Kemudian dikatakan, kalimat ketiga, keturunan perempuan dia akan meremukkan kepalamu. Ini si ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Kejadian pasal 3 ayat 15. Ada 3 permusuhan yang Tuhan tetapkan di sini. Ada 3 permusuhan. Pertama antara ular dengan perempuan ini. Kedua antara keturunan ular. Ketiga kemudian nanti dikatakan antara ular dengan keturunan perempuan. Ini yang kemudian saya pisahkan 2 ini ya. Ini seringkali orang gabungkan menjadi satu. Saya pisahkan. Kenapa? Karena di sini mengatakan keturunan perempuan dan keturunan ular. Sedangkan di sini dikatakan ular. Ular ini, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Keturunan perempuan ini siapa? Kristus, jelas. Dan ular akan meremukkan tumitnya Kristus, jelas. Tapi pertanyaan saya adalah, keturunan perempuan di sini siapa? Jikalau ini adalah Kristus, saya mau tanya, siapakah keturunan ular? Kristus dengan berhadapan dengan siapa? Iblis dan ini bukan antara Kristus dengan setan-setan dalam kerajaannya gitu ya. Tapi ini antara gereja Tuhan dengan nantinya dengan dunia. Karena inilah nanti menjadi gambaran yang kemudian digambarkan Allah di dalam sejarah. Di dalam sejarah dalam seluruh Alkitab dari Kejadian pasalnya yang keempat. Setelah ini nanti Tuhan mengutuk atau di dalam pasal yang ketiga ini Tuhan mengutuk ular dan Tuhan mengutuk tanah. Tuhan hanya di dalam seluruh Alkitab hanya 4 kali. Ular, tanah. Kemudian nanti ada 2 kali lagi. Nanti saya akan jelaskan. Ini ular dan tanah. Jadi laki itu tidak terkutuk untuk bekerja gitu ya. Pekerjaan itu bukan terkutuk. Perempuan melahirkan itu juga bukan terkutuk. Jadi nikmati aja gitu ya. Nikmati aja. Jadi kalau perempuan akan mengatakan rupamu nikmati. Gantian lu melahirkan. Nah nikmati sana gitu ya. Ini bukan masalahnya itu bukan di situ. Masalahnya itu bukan kutukan. Itu adalah hukuman Allah. Ada anugerah yang Tuhan cabut dari
dari seluruh apa yang anugerah yang Tuhan sudah berikan pada manusia. Manusia diberikan anugerah untuk boleh bekerja, menikmati Allah, bersenang-senang, menghasilkan dan melakukan kemuliaan Allah. Kemudian dicabut dari yang tadinya bersuka cita kemudian menjadi sesuatu yang dengan jerih payah. Sesuatu yang menjadi jerih payah. Tadinya bersuka cita kemudian menjadi jerih payah. Kita kalau mau jujur dan pelayanan gerejawi juga seringkali seperti itu. Kita kalau punya hati pelayanan kita akan melakukan yang boleh secapek apapun kita akan bersuka cita. Mau secapek apapun kita bersuka cita. Masalah bukan di capeknya. Masalah di sukacita dia bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya hati, maka kita mau kerjakan cuma sedikit kita udah mulai ngomel gitu ya. Mulai ngomel. Heran ini aja mesti diangkatin. Kenapa mesti? Kita hitung-hitungan, mulai hitung-hitungan itu akan sulit sekali gitu. Nah di dalam hal ini nantinya, laki-laki dan terkutuk oleh Tuhan. Adam dan Hawa tidak dikutuk setelah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa hanya dihukum oleh Allah. Yang dikutuk dikatakan di Alkitab hanya ular dan tanah. Terkutuklah engkau kata Allah kepada kedua hal ini. Dan terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah, dua hal ini terkutuk. Dan kenapa saya tafsirkan nantinya kenapa ini adalah gereja dan ini adalah dunia. Karena inilah nantinya yang menjadi gambaran Alkitab menceritakan tentang sejarah akan berjalan di dalam permusuhan ini dengan puncak dan fokusnya ada di balik ini yang dimulai daripada ini. Manusia dimulai dari permusuhan antara perempuan dengan ular. Seharusnya kalian bermusuhan mulai hari ini. Tadinya bisa ngobrol tetapi jangan tunduk kepada ular karena engkau tidak diciptakan untuk tunduk kepada ular. Mulai hari ini kalian bermusuhan. Manusia tidak lagi dengan iblis ini menjadi satu permusuhan yang jelas. Yang kedua nantinya, inilah nanti menjadi dasar kenapa manusia nanti gereja Tuhan bermusuhan dengan dunia ini. Jangan salah mengerti kata permusuhan ini. Saya tidak mengatakan mulai hari ini keluar tanya Kristen nggak, Kristen nggak. Bukan Kristen kita bacok gitu ya, bukan itu. Permusuhan dalam artinya kita harus tahu kita berbeda. Kita tidak sama. Kita seringkali itu tertipu dengan orang mengatakan sama. Semua agama sama gitu ya, semua agama sama. Papa saya juga kalau diajak ke gereja dia suka mengatakan semua agama sama gitu. Saya pernah satu kali dia pergi ke kampus-kampus orang penginjilan, saya ketemu satu orang. Saya injili dia, kemudian dia dengar dengan baik-baik. Setelah selesai dia mengatakan, sudah kok, semua agama sama. Sudah, Koko punya sudah, saya juga punya sudah. Masing-masing punya aja. Semua agama sama kok. Semua sama, iya baik gitu ya. Semua agama mengajarkan baik. Oh saya nggak diam di sana. Lalu saya bilang, puji Tuhan kamu punya pemikiran seperti itu. Selamat ya, terima kasih. Berarti gambaran punya pemikiran yang sama. Semua agama mengajarkan yang baik. Benar, tapi tidak semua agama bisa mencapai yang baik. Semua agama punya ide yang baik, tapi tidak semua bisa mencapai yang baik. Maka kalau kamu kata semua agama sama, saya mengatakan mungkin idenya sama. Tapi di dalam secara esensinya total berbeda. Karena ketika berbicara kekristenan, itu bicara Allah mencari manusia, di sini manusia mencari Allah. Di dalam berbicara kekristenan, Allah mati bagi manusia. Di sini kita bagaimana mematikan diri, mati bagi Tuhannya, supaya kita bisa diterima. Kalau menurut kamu ini kedua ini sama, buat saya ini, maka kita hari ini bisa deal. Kalau kita jadi sales kan paling mentoknya kan mesti deal. Maka saya mengatakan hari ini kita bisa deal. Buat kamu semua agama sama, buat saya berbeda. Maka kita hari ini akan gampang sekali deal. Nanti hari Minggu kamu ikut saya ke gereja. Karena buat kamu kan sama saja. Kalau sama ikut saya nggak ada masalah dong. Karena sama kan. Buat saya nggak sama, maka saya nggak biasa ikut kamu. Jadi kamu ikut saya ke gereja, maka kita akan deal hari ini. Lalu dia bilang, oh bukan begitu, oh berarti nggak sama dong. Jangan terlalu gampang gitu ya. Lalu mengatakan sama-sama iya. Saya itu kalau apologetika biasa saya mengiyakan dulu. Memang ada bagiannya nanti akan mirip-mirip gitu di awal. Itu menjadi titik masuk, kemudian kita baru tunjukkan bedanya di mana, kemudian kita bawa mereka. Nah ketika dikatakan bagaimana melihat permusuhan ini, bukan memusuhi mereka dalam arti, wah lihat mereka masuk kita bunuh mereka, bunuh yang satu ini. Bukan. Kita memusuhi dalam arti kita berbeda. Perbedaan, ada perbedaan yang tidak boleh disamakan.
Maka nanti puncaknya perbedaannya adalah ketika Kristus berhadapan dengan iblis. Bagaimana Kristus menaklukkan iblis dengan menghancurkan seluruh kuasa iblis. Kuasa kematian itu nantinya di atas kayu salib. Dan Kristus menjadi pemenangnya. Ini perbedaan ini ada di tengah-tengah ini adalah gereja Tuhan dan dunia. Keturunan dan keturunan ular. Dan dua hal ini nanti digambarkan mulai dari Kejadian pasal yang keempat. Keturunan perempuan digambarkan dengan Habel. Keturunan ular digambarkan dengan Kain. Kemudian Habel membunuh Kain. Digantikan dengan Set. Maka ketika keturunan ular ini digambarkan diwakilkan oleh Kain. Ular bapaknya ini yang terkutuk. Maka anaknya pun dikutuk oleh Allah. Ini adalah ketiga kalinya Allah mengutuk. Setelah ular dan tanah, kemudian Allah mengutuk. Setelah tanah dulu ya, tanah kemudian ular. Kemudian maka yang ketiga nanti Allah mengutuk Kain. Terkutuklah Kain, terkutuk. Untuk melambangkan garis keturunan ular. Dan Tuhan mengatakan, aku mengadakan permusuhan di antara ini. Sampai kepada nanti dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ketika dua kelompok ini nanti menjadi tafsiran saya. Pendeta Ivan pernah diam berapa bulan, berapa minggu yang lalu sedikit menyinggung hal ini gitu ya. Ada 3 macam tafsiran. Saya memegang tafsiran nantinya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini adalah berbicara dua kelompok manusia ini kemudian bersatu. Inilah yang membangkitkan murka Allah. Kenapa saya menafsirkan ini? Karena nanti ke belakangnya itu semua sama. Polanya adalah sama. Dan murka Allah, lalu Allah membasmi dan menghabisi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Sisa keluarga Nuh. Yang digambarkan nanti sebagai seringkali dalam teologi kita bicara tentang the new creation. Nanti dalam keluarga Nuh ada yang namanya siapa? Sem. Yafet dikatakan tinggal di dalam kemahnya Sem. Kemudian ada namanya Ham, bapak Kanaan. Di dalam kisah nanti Nuh ini dikatakan Allah mengutuk Ham, bapak Kanaan ini. Maka apa yang tadinya di sini terkutuk sudah tercampur dan hilang sisa ini. Allah merestorasi sejarah umat manusia, terpisah kembali menjadi dua. Satu yang diberkati, ini yang terkutuk. Inilah keempat kalinya Allah mengutuk. Dan inilah yang terakhir kali dicatat di Alkitab. Dua ini mengadakan permusuhan. Nanti kisah dikatakan ini adalah bapak Kanaan. Kenapa? Ini nanti menjadi bapak Israel. Maka nanti Allah memberikan perintah kepada Israel. Jangan engkau mengambil. Jangan engkau sama seperti mereka. Jangan mengikuti. Jangan ikut ini Kanaan. Ini mesti ditumpas. Jangan ikuti, jangan. Kenapa? Karena ini adalah permusuhan. Jangan. Kemudian mengikuti orang Kanaan menyembah dewa mereka, Allah marah. Ketika orang Israel mengambil perempuan dari Kanaan, Allah marah. Ketika Israel meniru orang Kanaan, Allah marah. Kenapa? Karena ini aku mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Sejarah akan berlanjut sampai kepada nantinya gereja Tuhan. Dan ini dikatakan dunia. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan sama seperti dunia ini. Tapi hari ini gereja Tuhan tidak memiliki PD yang seperti ini. Kita menjadi gereja Tuhan, kita merasa minder ketika kita itu beda dari dunia. Kalau dunia itu bisa mencapai kehebohan dan kebahagiaan seperti itu, kenapa kita tidak? Itu di luar sana bisa memakai satu kehebohan yang luar biasa. Kita sama mereka beda kok. Memang beda, harus tahu beda dan beda. Sejarah itu menggambarkan, justru seluruh sejarah ini harusnya menggambarkan perbedaan dua ini. Dan kegagalan gereja adalah ketika gereja tidak menyadarinya. Terus mencoba sama seperti dunia ini. Jadi kegagalan gereja. Gereja akan kehilangan keberadaannya. Dan dikatakan nanti di sini Allah itu murka. Kemudian Allah mengatakan, aku menyesal sudah menciptakan manusia. Dan kemudian Allah menghapuskan seluruh umat manusia dari muka bumi ini. Hari ini kita terus melakukannya.
Sebagai gereja Tuhan, kita hari ini seringkali merasa kalau kita tidak sama seperti dunia ini, kita ada satu istilah, takut ketinggalan zaman. Apa maksudnya ketinggalan zaman? Artinya kita tidak bisa sama seperti dunia ini, seperti zaman ini. Kalau gereja takut ketinggalan zaman, ya jadi tidak lagi menjadi gereja. Sejarah Alkitab menggambarkan, sejarah umat manusia adalah sejarah pernyataan permusuhan yang Allah tetapkan. Dari awal sampai pada akhirnya nanti ini menjadi umat Allah yang mewarisi langit dan bumi yang baru. Dan ini akan dibuang ke neraka. Ini akan menjadi perpisahan yang absolut selama-lamanya. Karena memang terkutuklah Kain, terkutuklah Ham, kata Allah. Terkutuklah, mereka harus memang terkutuk, terbuang. Inilah sejarah umat manusia yang harus kita sadar. Tuhan kalau tidak sadar bahwa dirinya memang ada di dalam dunia, tetapi dia bukan seperti dunia, dan dia tidak boleh menyerupai dunia, dan dia tidak bahkan boleh meniru dunia ini kalau gereja tidak ingat hal ini. Maka gereja kehilangan makna dan keberadaan dirinya. Maka waktu kita akan berpikir, saya hidup di dunia kalau ini udah sama, antara ini dengan sama. Maka kita bingung. Di tengah-tengah COVID ini, dia kena mati, saya kena mati. Dia nggak Kristen, saya Kristen. Lalu bedanya apa? Oh nggak ada, ya udah kalau udah sama ya memang nggak ada gitu ya. Tapi kita harus mengerti, apa perbedaan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang menjadi makna kita ini, di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena nanti puncak dari segala sesuatu ada di dalam keturunan perempuan meremukkan kepala ular, yaitu di atas kayu salib, yang akan digenapi secara keseluruhan dan sempurna ketika Kristus datang kedua kali. Sejarah sedang bergerak ke sana. Kita tahu kalau trennya sedang menuju ke sana, kita harus ke sana. Misalnya gitu ya, tahu ketika saya kuliah tahun 90-an di Jerman, itu orang Indonesia yang ke Jerman. Punya otak, nggak punya otak, punya separuh, punya seperempat, punya semua masuk kelamar, masuk apa? Masuk informatika, masuk teknik informatika, semua masuk kayak ginian. Udah sampai ke sana baru bengong. Hitung 1 tambah 1 sama dengan 2 aja mesti pakai kalkulator, masuk kayak ginian. Ya nggak nyambung gitu loh. Tapi kenapa mesti masuk ini? Karena itulah zaman informatika. Ya saya juga kepengaruh gitu ya, masih muda terus ya sekarang juga masih muda sih. Masih muda kita merasa saya harus apa? Harus sama seperti dunia ini. Jangan jadi orang gila, kita mesti berlari dengan dunia ini. Satu kali kami kuliah di institut di dalam Dr. Lee Keng Ang yang mengajar postmodernism, dia mengatakan dunia ini ada di dalam kegilaannya. Kenapa kegilaannya? Karena dunia ini menawarkan kepada kita semua jalan menuju ke Roma. Lalu semua orang berpikir, wah ya mesti ke Roma. Semua orang berpikir semua jalan menuju ke Roma. All roads leads to Rome. Semua mesti pergi ke Roma. Lalu kita bukan cuma bisa ke Roma. Siapa duluan sampai Roma? Kita bertanding, berlaga secepat mungkin menjadi yang juara 1 ke Roma. Dia bilang, inilah nanti menjadi kegilaan dunia ini, termasuk kita orang Kristen. Padahal Alkitab mengatakan, pergilah ke Yerusalem. Ini kegilaan gereja katanya, kegilaan gereja. Seluruh dunia mengatakan, Road itu leads to Rome, terus semuanya Rome. Oke, mari kita berlari ke Rome, semuanya ke Rome. Semua pergi ke Roma. Tuhan bilang, aku tunggu kamu di Yerusalem. Sampai Roma kita juara 1. Oke, saya sedang memuliakan Tuhan. Tuhan akan tanya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Sejarah, Alkitab mengatakan sejarah. Sejarah ini sedang menyatakan satu hal. Gereja Tuhan, inilah inti dari isi hati Tuhan. Seluruh fokus sejarah adalah untuk membangkitkan gereja Tuhan sehingga dia boleh terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan Tuhan terus mendorong anaknya dalam cinta kasihnya dari waktu ke waktu. Dia pelihara dan dia dorong supaya boleh terus maju. Celakanya adalah anak-anaknya Tuhan dorong naik, dia lihat ke belakang. Tuhan mengatakan maju, dia lihat ke belakang. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan,
Barang siapa mau mengikut aku, dia sudah membaca tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Karena itulah kenapa istri Lot, di dalam seluruh Alkitab, Tuhan cuma suruh kita ingat satu perempuan. Ingatlah istri Lot, ngapain ingetin istri orang? Itu perintah Tuhan, ingat istri orang diingat, ngapain gitu. Tapi bukan suruh ingat istrinya gitu. Ingat apa yang dia salah di dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan sudah tinggalkan Sodom Gomora, lari pergi. Tuhan sudah kirim malaikat bawa pergi. Tapi dia lihat ke belakang. Inilah gereja Tuhan nantinya. Tuhan terus mendorong gerejanya maju, dorong sampai kepada nantinya menjadi mempelai yang layak menerima. Mempelai laki-laki datang menyongsong. Supaya dia itu memiliki satu kelayakan menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi yang ini terus mengingat cintaku yang pertama. Si dunia ini susah dilepaskan. Udah mau menyongsong ke sana, udah mau menikah, lihat ke belakang lagi. Tabokin itu ya. Inilah gereja Tuhan. Nanti besok kita akan melihat, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab ini bukan satu cerita angan-angan. Kita seringkali melihat Alkitab ini sebagai satu kebenaran, ya kebenaran. Tapi kita juga melihat sebagai dengan skeptis sekali. Kebenaran tapi tinggi sekali jauh di atas sana. Yang kita nggak bisa gapai dalam hidup ini. Besok saya akan ngajak kita melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab ini terjadi di dalam sejarah dari awal sampai hari ini. Tahun 2020 gitu ya. Saya akan membahas mungkin sampai lihat nanti waktunya seberapa banyak kita bisa bahas seberapa jauh. Sehingga kita boleh mengerti bahwa Allah sedang bekerja. Dan Allah sedang merajuk sejarah ini untuk menjadi tempat atau panggung untuk menyatakan kemuliaannya. Panggung di dalam dia menyatakan kehendaknya. Itulah sejarah. Itulah sejarah. Mari kita belajar membaca sejarah. Bukan membacanya dari saya ini loh. Saya yang paling kecil ini. Mana sayanya saya tadi? Oh ini nih. Kecil banget. Saya mesti mengatur baik-baik. Seakan-akan gak ada yang ngatur sejarah ini. Gak ada yang kontrol, gak ada yang jaga, gak ada yang pelihara. Ya, terhadap apa? Terhadap COVID yang gak kelihatan. SARS-CoV-2 si virus gila itu. Yang bisa melayang-layang, katanya bisa melayang, katanya bisa terbang, katanya gak tahu bisa apa aja. Saya gak ngerti dia bisa apa aja gitu ya. Takut dia luar biasa, seakan-akan sejarah itu gak ada yang kontrol. Dia merupakan kisah pergeseran manusia. Nanti setelah lewat, sejarah adalah bagaimana orang yang di depan ini mencatat ke belakang. Seakan-akan. Tidak, Alkitab mengatakan tidak. Dari awal Tuhan sudah mengatakan, ini loh rencananya, ini polanya. Ini loh rencananya, terakhir pasti seperti itu. Mampu melihat atau tidak mampu melihat, ini akan terjadi. Kita percaya atau tidak percaya, ini pasti terjadi. Kita mau terima atau tidak terima, ini pasti bergerak ke sana dan pasti terjadi. Maka malam ini saya mengajak kita untuk mulai sadar. Mari kita sadar, membaca sejarah dengan benar. Alkitab mengajarkan kita sejarah yang sesungguhnya. Besok kita akan melihat bagaimana dunia ini yang sudah berjalan. Yang sudah Allah nyatakan untuk menggenapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan ini. Untuk membangun kesadaran kita, membangun iman kita hari ini. Sehingga kita tahu bagaimana hidup rencana Tuhan ke depan menyambut Kristus yang datang kedua kali. Sejarah bukan catatan ke belakang. Sejarah itu bukan adalah satu peristiwa yang kemudian dilakukan oleh manusia-manusia yang gak ada yang kontrol. Kemudian kita hanya mencatat ke belakang. Bukan. Sejarah adalah tempat atau panggung di mana Allah sedang bekerja. Terakhir, saya mengutip satu kalimat dari seorang teolog abad ke-20. Buat sebagian orang dia adalah teolog terbesar abad ke-20. Buat sebagian orang dia adalah teolog yang paling gila gitu ya mungkin. Cornelius Van Til mengatakan sejarah itu adalah panggung diferensiasi. Dia mengatakan panggung diferensiasi, pemisahan, panggung diferensiasi atau tempat pemisahan antara yang disebut sebagai covenant keeper, pemelihara perjanjian, dengan satu kelompok yang namanya covenant breaker, pelanggar perjanjian.
Sejarah adalah tempat atau panggung tempat Allah terus bekerja memisahkan antara pemelihara perjanjian dengan pemberontak atau pelanggar perjanjian. Yang dimana sampai pada akhir nantinya covenant keeper dan covenant breaker ini panggung sejarah. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus mengatakan nanti pada akhirnya Tuhan waktu datang dia akan memisahkan antara gandum dengan lalang. Antara domba dari kambing. Hal-hal seperti ini. Antara gandum dengan lalang, antara domba dengan kambing. Memakai gambaran yang dimana gandum sama lalang waktu pertama-tama awalnya itu mirip. Sama kelihatannya. Domba sama kambing waktu kecil juga kelihatannya mirip. Sama. Gereja Tuhan nantinya hati-hati. Jangan membaca sejarah ini nanti mengatakan, saya lumayan. Kenapa? Saya adalah gereja Tuhan, saya adalah Israel, maka saya adalah orang yang hebat. Vantil kemudian mengatakan kalimat berikutnya. Pengertian ini nantinya harusnya membawa kita menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Karena gereja Tuhan, Israel ini, bukan karena kehebatan dia. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi yang bisa menjadikan dia gereja dari dunia ini. Dia dipanggil dari dunia ini, dipanggil keluar. Dia itu bukan karena kehebatan dia. Tetapi justru hanya untuk menyatakan Allah kita. Allah kita yang maha baik. Allah kita yang maha kasih. Allah murah hati. Sampai hari ini kita sadar. Di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana gereja Tuhan boleh menghadirkan Allah kita. Allah yang maha baik. Sebagai umat Allah. Menghadirkan Allah kita yang maha baik, maha murah hati, menyatakan cinta kasih Tuhan. Di luar sana banyak orang sedang kepanikan, ketakutan. Kenapa? Karena mereka merasa hidup mereka ada di tangan mereka dan mereka harus memegang baik-baik. Kita nggak usah menambah kepanikan ini. Bagaimana kita justru menjadi orang yang memberikan ketenangan kepada mereka. Memberikan cinta kasih yang sesungguhnya. Menyatakan, membaca sejarah ini dengan penuh ketenangan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan besok kita akan melanjutkan bagian berikutnya. Jadi kalau di dalam pemikiran nantinya keturunan dari Cornelius Vantil. Di dalam membaca segala sesuatu. Dikatakan mereka membacanya, dia menawarkan cara pembacaan Trinitarian view. Dikatakan cara pandang Trinitarian. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bagaimana ini ada normatif. Ada yang namanya situasional, kemudian eksistensial, kemudian ini situasional. Istilah ini dikeluarkan oleh John Frame, murid dari Vantil. Kemudian dia mengatakan cara membaca segala sesuatu harus dengan cara pandang seperti ini, Trinitarian view. Nah, maka yang normatif ini diberikan oleh Alkitab. Nyatakan yang kita boleh lihat eksis di tengah-tengah dunia ini sudah ternyatakan di dalam sejarah. Dengan mendua ini, maka dengan penuh kesadaran mengerti firman dan melihat di dalam sejarah. Maka kita hari ini secara situasional saya tahu bagaimana saya hidup di dalam sejarah. 2 poin yang berikutnya ini besok kita akan bahas sama-sama. Supaya kita boleh belajar menjadi orang Kristen. Yang menyatakan iman kita kepada Allah Tritunggal, cara baca Trinitarian. Dan kita boleh menjadi orang Kristen yang memberkati dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang boleh memberkati kami, Tuhan yang boleh mengajarkan kami sebagai gereja Tuhan. Sadar bagaimana kami boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Bukan hanya dengan omongan yang muluk-muluk, tapi melalui iman kami yang nyata kepada firman Tuhan. Dengan hidup kami yang jelas untuk menyatakan apa yang kami imani. Dan hidup kami itu boleh menyatakan Allah kami yang sesungguhnya. Dan Allah yang sesungguhnya yang telah menciptakan dunia ini. Dan yang sedang menyatakan dirinya, kebaikannya, murah hatinya ke tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, memakai kami. Berkati malam hari ini kami dengar, biar ini boleh menjadi satu teguran, boleh menjadi satu hal yang boleh memberkati dan menolong kami dan mempertumbuhkan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami, mempersiapkan diri kami, memasuki hari yang kedua esok hari. Sehingga kami boleh mengerti sejarah dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
Setelah ini Bapak Ibu sekalian yang mendapat berkat, silakan memberikan persembahan melalui akun yang akan ditayangkan setelah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.